Ada 11 temuan di TKP adalah petunjuk emas. Kasus Subang menghebohkan bikin shock. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini dulu agar channel ini makin berkembang. Bila sudah, mari simak videonya. Pihak Polda Jawa Barat baru saja mengamankan seorang pria. Pria tersebut awalnya diduga terlibat pembunuhan Tuti Suhartini dan juga Amelia Mustika Ratu. Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pria berinisial S itu diamankan lantaran diduga berada di lokasi kejadian kasus Subang. Diamankan polisi pada Agustus 2022 dan dibawa ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai seorang saksi. Dikatakan Ibrahim Tompo, S langsung dipulangkan kembali setelah selesai dimintai keterangan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Adapun hasil pemeriksaan terhadap S, kata dia, sifatnya masih untuk internal penyidik, belum dapat diinformasikan ke khalayak publik. Di sisi lain, Pak Yosep Hidayah mengirimkan surat untuk Presiden Joko Widodo terkait kasus Subang. Yosep Hidayah, suami dan ayah dari korban pembunuhan di Subang ini, membacakan isi surat yang akan ditujukan kepada Presiden, Kompolnas, Menkupolhukam, dan juga Kapolri. Yosep sempat meneteskan air mata saat membacakan isi surat yang intinya meminta agar kasus pembunuhan terhadap istri dan anaknya segera diungkap dan tidak dihentikan proses penyidikannya. Dikutip dari channel YouTube Subang Hijau, ada 11 temuan, itu berdasarkan setelah temuan penting dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. 1. Jejak di plafon dan tangga di TKP kasus Subang. Salah seorang kuasa hukum Yosep Hidayah, Fajar Sidik, mengakui pada pertengahan Januari 2022 kliennya didatangi tim penyidik yang datang ke rumah. Yosep Hidayah mengklarifikasi soal pintu belakang, tangga, dan di atap kasus Subang di TKP. Yang kedua, adanya noda darah di salah satu saksi dalam kasus Subang ini. Jejak noda darah yang ditemukan di pakaian salah satu saksi sudah ada keterangannya. Soal asal bercak darah atau bercak darah bisa diidentifikasi di laboratorium apakah darah korban atau bukan darah kedua korban memancing. 3. Yaitu adanya DNA untuk merokok. Di TKP ada banyak sekali merek rokok dan ada salah satu puntung rokok milik salah satu saksi dalam kasus Subang ini yang sudah ada keterangan dari kuasa hukumnya. Usia puntung rokok juga bisa ditangani secara ilmiah untuk menyelidiki asal dan usul puntung rokok tersebut. 4. Adanya 2 jejak kaki yang berbeda di TKP. Adanya 2 jejak kaki yang berbeda di TKP di awal kasus Subang dikemukakan Kapolres Subang. Kalau memang penemuan 2 jejak kaki ini hasil olah TKP kasus Subang di awal, maka ini akan jadi petunjuk sangat berarti sebab 48 jam pertama ada krusial dan penting untuk membantu pengungkapan kasus Subang ini. 5. Adanya anjing pelacak diturunkan oleh Polda Jawa Barat. Yang kedua adalah saat anjing pelacak mengendus tong sampah di tempat pencucian mobil. Bisa jadi di situ ada temuan misalnya secari kertas atau peta atau instruksi yang ditemukan anjing di tong sampah tersebut. 6. Adanya isu luka salah satu saksi sehari setelah kejadian. Keterangan ini viral di media sosial. Keterangan gitu menurut Anja, salah seorang YouTuber di Thailand. Keluar dari keterangan saksi itu sendiri, tapi itu sudah diklarifikasi baik oleh saksi maupun oleh kuasa hukumnya. 7. Perubahan waktu kematian. Salah seorang pakar forensik Mabes Polri, Dr. Ibu Sumiastri, mengatakan hasil otopsi kedua menghasilkan 2 hal, yakni koreksi dan menambahkan hasil otopsi pertama. 8. Rekening koran Amelia Mustika Ratu. Hingga saat ini belum juga ada keterangan dari tim penyidik kasus Subang soal temuan dari printout rekening koran almarhumah Amelia. Mungkinkah ada dana-dana yang mengalir kepada orang-orang penting di kasus Subang ini? Itu belum ada keterangan soal temuan apa yang ada di rekening koran Amelia Mustika Ratu. 9. Adalah data-data di dalam HP. Tidak ada sama sekali dari pemberitaan di media massa tentang kasus Subang ini. Yang ada soal HP Tuti Suhartini dan juga HP Amelia Mustika Ratu, termasuk 3 HP Amelia yang ditanyakan hilang. Namun yang jadi misteri tidak adanya data HP di TKP Tuti Suhartini meninggal. Kejadian itu terjadi pada 18 Agustus 2021 dini hari.
di TKP Jalan Cagak Subang, Jawa Barat. Apakah pelaku atau dalang cukup tahu soal ini sehingga pemerintah para pelaku untuk tidak membawa alat komunikasi saat eksekusi korban? 10 adalah temuan 55 titik atau CCTV. Bukti CCTV akan sangat penting sebagai petunjuk terkait dengan kondisi terakhir di TKP saat kejadian kasus Subang. Tapi kenyataannya, video sekitar TKP yang ternyata dalam keadaan mati total. 11 yaitu sopir mobil Alfa, dan munculnya sketsa pada 29 Desember 2021 Polda Jawa Barat telah merilis sketsa yang diduga pelaku kasus Subang. Namun sampai saat ini kelanjutannya belum jelas karena tidak ada update penjelasan dari Polda Jawa Barat. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.